Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tia Agustini, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu dengan NPM asal IUB 02500 dari kelas 1D. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Apa itu manajemen pendidikan? Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi dalam dunia pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Apa itu manajemen pendidikan dasar? Manajemen pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Pengelolaan pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan fondasi akademik dan karakter bagi peserta didik. Adapun aspek utama manajemen pendidikan dasar dan menengah pertama: 1. Kurikulum dan pembelajaran. Implementasi kurikulum nasional dan pengayaan melalui teknologi pendidikan. 2. Sumber daya manusia, yaitu peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. 3. Fasilitas dan infrastruktur, yaitu penyediaan ruang kelas, perpustakaan, dan sarana belajar lainnya yang memadai. 4. Evaluasi dan pengawasan, yakni monitoring perkembangan peserta didik melalui asesmen berkala. Selanjutnya ada manajemen pendidikan menengah atas, yaitu SMA. Pendidikan menengah mencakup sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Manajemen pendidikan menengah berfokus pada 1. Penyempurnaan kurikulum, 2. Pengembangan kompetensi siswa, 3. Kerjasama dengan dunia usaha dan industri, 4. Pengelolaan keuangan sekolah. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas manajemen pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya ada juga manajemen pendidikan tinggi. Lalu, apa itu manajemen pendidikan tinggi? Manajemen pendidikan tinggi lebih kompleks dibandingkan manajemen pendidikan dasar dan menengah, mencakup perguruan tinggi negeri dan swasta, seperti universitas, institut, dan politeknik. Adapun fokus utama manajemen pendidikan tinggi: yang pertama, otonomi akademik; yang kedua, penelitian dan inovasi; yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia; yang keempat, internasionalisasi pendidikan. Tantangan dan solusi dalam manajemen pendidikan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan pendidikan meliputi kesenjangan kualitas antar daerah, keterbatasan anggaran, dan perubahan teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi seperti 1. Peningkatan pendanaan pendidikan, yakni alokasi dana yang lebih besar untuk infrastruktur dan pelatihan tenaga pengajar. 2. Pemerataan akses pendidikan, yakni penyediaan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh daerah. 3. Pemanfaatan teknologi digital, yakni penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk lulusan yang kompeten. Setiap jenjang pendidikan memerlukan strategi pengelolaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pengelolaan yang baik, pendidikan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Nah teman-teman, itulah materi mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan seperti biasa, tidak lupa saya sudah menyiapkan beberapa soal di dalam Google Form yang bisa kalian akses di dalam kolom komentar. Semoga materi-materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.